Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan artikel kami dengan judul Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Lingkungan di Indonesia. Sebelum jauh, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Putra Jaya dengan NIM 2024 061 0486 dan rekan saya Wati Rahima dengan NIM 2024 06 10 454. Baik, saya akan membacakan yang pertama yaitu abstrak dan kunci. Perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari sistem hukum Indonesia karena terkait dengan hak publik atas lingkungan yang baik dan sehat. Masalah utama lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, dan konseptual dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis kualitatif. Hasil menegaskan perlunya penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan reformasi kebijakan lingkungan yang komprehensif dan berkelanjutan. Yang kedua, konteks dan masalah fundamental. Yang pertama, hak atas lingkungan. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional, merupakan setiap warga yang wajib dijamin negara melalui instrumen hukum. Hukum lingkungan berperan mengatur aktivitas manusia agar tidak merusak lingkungan. Yang kedua, kesenjangan aturan versus implementasi. Banyak kasus kerusakan lingkungan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan, menandakan efektivitas sistem hukum lingkungan belum optimal. Yang ketiga, peran multi pihak. Penegakan hukum lingkungan memerlukan keterlibatan aparat, masyarakat, dan pelaku usaha. Tanpa kolaborasi, aturan saja tidak cukup. Selanjutnya, permasalahan utama. Yang pertama ada lemahnya penegakan hukum. Walaupun regulator ada, misalnya Undang-Undang Nomor 32 2009 tahun 2009, penegakan masih lemah, pengawasan tidak konsisten, dan sanksi belum selalu diterapkan secara tegas. Yang kedua, rendahnya kesadaran publik. Banyak masyarakat dan pelaku usaha mengganggu perlindungan pemerintah lingkungan. Tugas pemerintah saja, edukasi dan sosialisasi masih terbatas. Yang ketiga, sektoralitas kebijakan. Pendekatan hukum yang sektoral menyebabkan kebijakan tidak terintegrasi, menimbulkan konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Yang kelima, metode penelitian dan bahan hukum. Yang pertama, metode penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis kualitatif menghubungkan teori hukum, peraturan, dan kondisi empiris. Yang kedua, bahan hukum. Yang primernya ada Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Yang kedua, sekunder. Sekunder terisi ada jurnal ilmiah, buku, dan penelitian relevan. Yang ketiga, tersier, hukum, kamus hukum, ensiklopedia, sumber pendukung lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian atau temuan utama. Yang pertama yaitu kendala penegakan. Lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama, yakni yang pertama pengawasan lemah, kapasitas aparat terbatas. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian dan temuan utama. Yang pertama, ada kendala penegakan, di mana lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama. Yang pertama, pengawasan lemah, kapasitas aparat terbatas, dan sanksi yang tidak konsisten menjadi pelanggaran lingkungan yang tetap terjadi. Yang kedua, ada koordinasi antar lembaga, di mana pendekatan sektoral menghambat integritas kebijakan. Lembaga sering bekerja terfragmentasi sehingga efektivitas pengelolaan lingkungan berkurang. Dan yang terakhir, ada peran dan partisipasi masyarakat, di mana partisipasi publik lemah
akibat kurangnya edukasi. Padahal keterlibatan masyarakat penting untuk pengawasan dan penegakan di tingkat lokal. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang analisis kritis dan kutipan penting, di mana pendekatan yang normatif dan sektoral memerlukan pergeseran paradigma penegakan. Penegakan hukum lingkungan harus mengalami pergeseran paradigma dari mekanistik reduksionis menuju pendekatan holistik ekologi agar pelindungan lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif. Itu dari kutipan Muhammad Akib. Analisis ini menunjukkan yang pertama, kebutuhan reformasi kebijakan yang terintegritas. Yang kedua, penerapan asas strict liability untuk memastikan tanggung jawab pelaku usaha. Yang ketiga, penguatan kedaulatan lingkungan dalam konstitusi sebagai dasar tanggung jawab negara. Rekomendasi kebijakan dan implementasi. Yang pertama, penguatan penegakan, di mana meningkatkan kapasitas aparat, prosedur inspeksi, dan penerapan sanksi yang konsisten, termasuk penggunaan asas strict liability untuk memastikan tanggung jawab pelaku usaha. Yang kedua, ada harmonisasi regulasi, sinkronisasi peraturan antar sektor untuk menghilangkan tumpang tindih dan memperjelas mandat lembaga pengawas sehingga koordinasi lebih efektif. Nah, yang terakhir ada edukasi dan partisipasi publik, di mana program pendidikan lingkungan berkelanjutan, mekanisme yang dan intensif partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan. Yang terakhir, kesimpulan dan langkah tindak lanjut. Kesimpulannya, yakni sistem hukum lingkungan di Indonesia memiliki dasar normatif yang kuat. Namun implementasinya masih terhambat oleh lemahnya penegakan dan rendah kesadaran masyarakat dan pendekatan sektoral yang belum terintegritas. Konsep pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar kebijakan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Rekomendasi tindak lanjut yang pertama, rencana aksi nasional untuk memperkuat penegakan hukum dan harmonisasi regulasi. Yang kedua, ada program edukasi dan kampanye kesadaran publik berskala nasional. Yang ketiga, ada pilot project penerapan strict liability di sektor berisiko tinggi. Yang keempat, ada pembentukan mekanisme multi stakeholder untuk pengawasan dan evaluasi kebijakan secara berskala. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.